Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke pertemuan ke-6. Materi kita hari ini adalah etika berinternet. Apa itu internet? Internet ini adalah kepanjangan dari Interconnection Network atau bisa disebut juga International Networking. Ini adalah sebuah jaringan yang menghubungkan komputer di seluruh dunia. Oke, pada awalnya internet ini dikembangkan pertama kali oleh lembaga riset di Amerika Serikat. Itu sering kita sebut adalah DARPA, Defense Advanced Research Project Agency, ini pada tahun 1973. Nah, kita sering menyebutnya adalah jaringan komunikasi yang pertama, kita sering menyebutnya adalah DARPANET karena yang mengembangkannya adalah sebuah lembaga riset di Amerika Serikat. Sekarang hampir semua orang menggunakan internet. Nah, apa sih dampak internet bagi kehidupan sekitar kita? Pertama, informasi internet ini dapat diakses secara real time 24 jam. Kalau dulu kita akses berita di koran atau di televisi sesuai dengan jadwal. Nah, kalau hari ini, saat ini, manusia di seluruh dunia mengakses informasi itu di internet. Kita bisa akses apapun secara 24 jam real time. Biayanya murah, bahkan bisa gratis. Di beberapa negara maju, internet sudah disediakan secara gratis. Di negara kita, beberapa provider sekarang sudah mulai bersaing ya, menawarkan harga yang murah. Ya. Kemudian, kemudian akses informasi dalam melakukan transaksi. Nah, dengan adanya internet, hidup kita sekarang menjadi lebih mudah. Ya, ada transportasi online, ada e-commerce, ada transaksi perbankan, dan lain sebagainya. Jadi, kita melakukan transaksi apapun hanya dalam satu genggaman tangan. Apalagi kemudahan yang kita pakai dari gadget atau perangkat yang sekarang sudah canggih ya. Kalau dulu mungkin pertama kali telepon, handphone itu hanya untuk text message saja. Komunikasi datanya menggunakan text message selain telepon by phone. Nah, saat ini kita bisa melakukan pertukaran data dan informasi dengan menggunakan sosial media dan menggunakan aplikasi perpesanan. Contohnya WhatsApp, Telegram, dan lain sebagainya itu diakses secara gratis. Yang penting kita download aplikasinya. Ya. Nah, sekarang handphone atau perangkat teknologi itu dilengkapi dengan operating system yang sudah canggih. Bahkan keamanan datanya sudah terjaga dengan baik. Ada yang pakai finger, ada yang pakai Face ID, dan lain sebagainya. Bahkan sekarang ada aplikasi yang bisa melacak keberadaan orang lain, ada aplikasi yang bisa digunakan untuk protect data dan informasi yang kita miliki. Ya, contohnya tadi kita pakai finger, kita pakai Face ID. Face ID-nya nggak cuma lock di handphonenya aja ya, tapi kalau kita bisa menggunakan mobile banking atau transaksi perbankan yang lain, transaksi e-commerce yang lain, uang elektronik dan lain sebagainya, kita bisa menggunakan Face ID sehingga apabila ada orang yang tidak diinginkan untuk akses itu tidak bisa akses kalau tidak menggunakan Face ID yang sudah didaftarkan. Itu adalah beberapa kemudahan yang kita dapatkan dengan adanya fasilitas internet dan perangkat teknologi informasi. Kemudahan membangun relasi dengan pelanggan. Kalau dulu mungkin kita punya pelanggan, kita jualan secara konvensional, orang yang beli hanya tetangga kita atau orang-orang yang lewat depan toko kita. Saat ini kita tidak perlu punya toko, kita tidak perlu sewa toko di mall, kita bisa membangun relasi dengan pelanggan dengan mudah. Kita tidak perlu bagi player, kita tidak perlu iklan di banner dan lain sebagainya. Kita hanya membangun relasi dengan mudah, misalnya menggunakan sosial media, menggunakan hashtag, ya itu lebih cepat, lebih mudah. Tidak perlu punya toko, jualan di marketplace, jualan di e-commerce itu lebih mudah, gitu ya. Maintenance pelanggannya gimana? Kita bisa buat customer service, kita buat chat secara real time, dan lain sebagainya. Kemudian materi dapat diupdate dengan mudah. Nah, seperti yang BSI lakukan, kita sekarang Cyber Campus, materi kuliah bisa di-download secara online. Kita tidak perlu ketemu tatap muka secara langsung. Kuliah bisa diakses dengan menggunakan LMS, ya, Learning Management System. Materi bisa diupdate dengan mudah. Ya, sehingga kuliah-kuliah virtual seperti ini sekarang banyak digunakan untuk mempermudah proses pembelajaran.
Kemudian pengguna internet ini telah merambah ke segala penjuru dunia. Kalau dulu kita punya customer kita terbatas. Kalau dulu kita punya bisnis kita terbatas. Sekarang kita bisa melakukan transaksi apapun dengan jumlah pengguna internet yang terus tumbuh, maka peluang bisnis kita itu semakin lebar. Itu dampak internet yang terasa banget di kehidupan sehari-hari kita. Apa sih karakteristik yang utama? Nah, ini menurut Dyson di karakteristik dunia maya ini yang pertama, beroperasi secara virtual, tidak kelihatan tapi ada bentuknya. Dan yang paling penting adalah dunia cyber ini selalu berubah dengan cepat, dinamis, makanya kita dituntut untuk update informasi, update knowledge dengan cepat. Dunia maya ini tidak mengenal batas teritorial, tidak mengenal batas wilayah negara. Ya. Dan orang-orang yang hidup di dunia maya ini bisa saja dia tidak menggunakan identitas utama. Dia bisa merahasiakan identitasnya. Dan informasi dalam yang bersifat publik, sekali kita posting tidak bisa dihapus. Kita hapus, di servernya masih ada. Artinya kita harus berhati-hati ketika kita mau sharing apapun mengenai kehidupan pribadi kita, terutama identitas. Pentingnya etika internet. Nah, penting sekali nih. Pengguna internet ini berasal dari berbagai negara yang memiliki budaya, bahasa, dan istiadat yang berbeda. Makanya hati-hati ketika kita akan posting sesuatu. Jangan sampai menyinggung, mencemarkan nama baik, ya, menyebarkan hoax, berita bohong, dan lain sebagainya. Pengguna internet ini adalah orang yang hidup dalam anonymous, yang mengharuskan pernyataan identitas pasti dalam berinteraksi. Ini terutama untuk transaksi perbankan, transaksi e-commerce, dan lain sebagainya. Bermacam fasilitas internet memungkinkan seseorang untuk bertindak etis atau tidak etis, tergantung bagaimana kita menggunakannya. Nah, hendaknya internet ini digunakan untuk hal-hal yang positif. Ya. Kemudian harus diperhatikan bahwa pengguna internet akan selalu bertambah. Nah, setiap hari itu ada penghuni baru, dan ada orang-orang yang berasal dari dunia yang baru, tidak mengenal usia. Makanya kita harus paham bahwa apa yang kita posting ini harus menganut prinsip kehati-hatian, bertiket. Kita mau posting, kita pikirin dulu kira-kira menyinggung orang atau enggak, kira-kira pantas diposting atau enggak. Nah, seperti itu. Ya. Netiquette atau netiquette ini adalah etika dalam berkomunikasi menggunakan internet yang ditetapkan oleh IETF, the Internet Engineering Task Force. IETF ini adalah komunitas masyarakat internasional yang terdiri dari para perancang jaringan, operator, penjual, dan peneliti yang terkait dengan evolusi arsitektur dan pengoperasian internet. Contoh etika di IETF, netiquette one-to-one communication, yaitu kondisi di mana seseorang komunikasi terjadi antara individu di dalam sebuah dialog. Contoh adalah etika dalam pengiriman pesan email. Ini contoh sederhana ya, masih banyak case yang lain. Jangan terlalu banyak mengutip. Misalnya kita berkirim pesan, jangan terlalu mengutip. Kalaupun mengutip, kita harus cantumkan sumbernya. Dan ada tata cara dalam kita melakukan pengutipan. Perlakukan email secara pribadi, rahasia. Ya, hati-hati dalam menggunakan huruf kapital. Kalau kita menggunakan huruf kapital semua itu bisa berarti bahwa kita berteriak. Itu etikanya. Jangan membicarakan orang lain, apalagi hate speech yang berbicara mengenai keburukan, berbicara kasar. Jangan menggunakan sisi atau karbon copy, kecuali memang diperlukan. Kita misalnya bersurat ke lembaga, kita buat karbon kopinya, ditujukan ke siapa, kecuali memang diizinkan tuh boleh, tapi tidak boleh, tidak etis kalau kita sisi ke banyak orang. Jangan gunakan format HTML, hypertext, markup language ya. Gunakan format tulisan biasa apabila itu adalah sebuah email. Jawablah secara masuk akal atau make sense. Itu salah satu contoh etika dalam berkirim pesan melalui pesan elektronik atau email yang ditetapkan oleh IETF. Nah, kemudian tips aman. Apa sih bagaimana tips aman ketika menggunakan internet? Peraturan perlindungan data pribadi, ya, ini masih dibahas tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Mudah-mudahan nanti ada aturan yang melindungi data diri kita. Nah, saat ini sudah ada sih seperti tanda tangan digital itu diperlakukan sebagaimana aslinya. Transaksi perbankan dianggap sah dan meyakinkan, dianggap valid apabila dilakukan oleh orang yang memiliki kewenangan. Kayak tadi saya contohkan, kita transaksi dengan menggunakan m-banking misalnya, kita masukin user dan password, kita transfer,
Sejauh itu user passwordnya benar, sejauh itu dilakukan di akun tersebut, kita nggak tahu itu yang akses siapa, tapi dari akun yang sama itu dianggap sah dan meyakinkan bahwa itu adalah transaksi yang sah, yang valid. Makanya hati-hati dalam menjaga kerahasiaan data pribadi. Institusi atau perusahaan yang mengelola database pribadi konsumen atau pengguna yang disebut sebagai data controller atau disingkat DCO. Ya, jadi ada perusahaan yang memang mengelola bisnis unit itu mengelola data atau DCO. DCO ini bertanggung jawab melindungi data pribadi konsumen sebagai pemilik data. Setiap perlakuan terhadap data dari seorang klien harus diberikan secara bebas atau berdasarkan keinginan atau tanpa tekanan. Dengan kata lain, data harus dengan persetujuan dan izin dari klien pemilik data. Namun, ini sampai sekarang masih banyak ini yang menggunakan data kita dan data kita diperjualbelikan. Contohnya, kita misalnya punya account di bank, tiba-tiba kita banyak tawaran pinjaman, kartu kredit, dan lain sebagainya, kita banyak dapat telepon, mereka menelpon kita melakukan penawaran dan sebagainya. Ini biasanya data tersebut diambil oleh orang yang tidak berhak, data kita diperjualbelikan. Apalagi kalau misalnya kita memiliki track record yang baik di bank, biasanya kita di follow up terus oleh marketing. Nah, ini datanya mereka bisa perjualbelikan. Nah, ini harusnya ada aturan khusus yang mengatur bagaimana data kita, supaya data kita ini sebenarnya kan data pribadi itu rahasia ya. Ini jangan sampai disalahgunakan. Enkripsi atau encryption, ini penting sekali kita melakukan enkripsi data, apalagi yang terkait dengan develop sebuah sistem informasi. Apa sih enkripsi data? Ini adalah suatu proses untuk merahasiakan berita agar pihak yang tidak berwenang tidak dapat membaca dan mengerti isi berita. Sebuah konversi dari tulisan, yang bisa dibaca manusia, plain text, menjadi tulisan yang diacak. Oke. Jadi enkripsi data ini tulisan, tulisannya itu dienkripsi, dirubah bentuk, diacak dengan menggunakan kunci tertentu sehingga orang tidak mudah dan tidak paham dengan isinya. Ya. Kemudian proses enkripsi tersebut kita ubah ke data aslinya, yaitu decryption namanya. Deenkripsi, decryption, ketulisan original, plain text-nya, menggunakan kuncinya. Jadi ada enkripsi, ada decryption, jadi proses untuk membuka data tersebut. Kemudian ada yang disebut dengan cryptanalysis. Cryptanalysis ini adalah suatu cara untuk mendapatkan kembali informasi yang telah dienkripsi, kadang melalui proses berulang kali. Salah satunya dengan cara brute force attack, itu serangan yang mencoba semua kemungkinan rangkaian kunci password oleh peretas enkripsi. Nah, ini penting sekali kita menggunakan user dan password dengan cara yang unik. Contoh, kita menggunakan huruf angka, ya, spesial karakter. Huruf besar, huruf kecil, spesial karakter, akeong, dan lain sebagainya. Minimal 8 karakter itu minimal. Jadi kita harus melakukan berbagai cara untuk mengamankan data kita, termasuk password email, password m-banking, dan lain sebagainya. Karena ada orang yang memang ternyata memanfaatkan dengan cara cryptanalysis itu, mencoba berulang kali, terus mencoba ya untuk masuk ke akun kita. Itu namanya cryptanalysis. Kunci simetris, artinya hanya satu kunci untuk mengunci enkripsi dan membuka dekripsi. Asimetris ini jika ada dua kunci, kunci private ini selalu disimpan, ya, atau rahasia, dan kunci publik atau umum yang diumumkan di website. Misalnya digunakan oleh mitra transaksi untuk membuka dekripsi transaksi atau itu boleh, ya. Oke, cara menghindari dan menangkal spam, malware, ransomware, virus, dan spyware. Biasanya di email-email tertentu yang kita sudah disediakan khusus ya untuk menanggulangi email yang tidak perlu, biasanya dimasukkan ke dalam kotak sampah dan lain sebagainya. Nah, salah satu cara yang bisa kita lakukan, rajin update sistem. Kalau kita memiliki operating systemnya diperbaharui terus. Gunakan antivirus ya, boleh yang gratis, boleh yang berbayar, tergantung kebutuhannya. Gunakan juga firewall ya di perangkat masing-masing, di operating system masing-masing. Selalu gunakan backup. Backup ini penting sekali. Backupnya di berbagai cara. Kita punya backup di hard disk, kita punya backup di Dropbox, ya, di Google Drive dan lain sebagainya. Dan yang paling mudah adalah jangan asal klik web apabila link itu adalah yang tidak dikenal, bisa juga itu adalah virus, malware, ransomware, ya, spyware dan lain sebagainya. Jangan sekali-kali klik kalau misalnya kita tidak yakin itu adalah
sesuatu yang penting atau link yang kita kenal. Dan berhati-hati dalam menggunakan Wi-Fi public. Contohnya, kalau kita lagi di coffee shop, terus kita akses internet di sana, kalau untuk browsing misalnya kita berseluncur aja mencari data atau informasi secara umum itu boleh. Tapi saya tidak menyarankan kalau ada kaitannya dengan transaksi perbankan. Sebaiknya kalau Anda pakai Wi-Fi public di tempat umum, ya sebaiknya hanya gunakan untuk hal-hal yang umum saja. Kalau mau akses perbankan atau di e-commerce di marketplace, sebaiknya gunakan jaringan sendiri. Itu untuk menjaga kerahasiaan data. Itu salah satu cara yang kita bisa lakukan untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data kita. Kemudian tidak gunakan perangkat pribadi di tempat kerja untuk memproses pekerjaan perusahaan. Itu balik lagi ke kondisi di perusahaannya atau di company-nya. Oke, etika bisnis di bidang teknologi informasi. Seperti yang sudah sering kita bahas bahwa saat ini teknologi informasi digunakan di semua aspek, di government, di pemerintahan, di sekolah, di kampus, di bisnis, keuangan, ya hampir semua bisnis menggunakan teknologi informasi. Nah, selain mempertaruhkan uang, ya selain bicara mengenai uang, kita juga mempertaruhkan nama baik, harga diri. Oleh karena itu, berbisnis bukan semata-mata tujuan keuangan, tapi kita memang bicara mengenai nama baik company, nama baik sekolah, akademi, ya, atau company yang di bawah naungan, yang kita berada di bawah naungannya. Jadi kita memang harus mempertahankan nama baik, bukan hanya keuntungan semata. Bisnis memang adalah hal yang penting dalam masyarakat, terutama sekarang semua transaksi menggunakan e-commerce, marketplace, dan sebagainya. Penting sekali kita menggunakan etika dalam berbisnis. Ya, bisnis itu modal utamanya adalah trust atau kepercayaan. Memang di beberapa contoh sederhananya ya, di beberapa marketplace memang bisa kalau kita sudah melakukan pemesanan barang bisa kita cancel, tidak jadi. Nah, kita harus memberikan alasan tertentu, khawatir sellernya sudah mengirimkan barang, itu bisa saja ya. Jadi tumbuhkan rasa kepercayaan atau trust dalam berbisnis. Itu etika di bisnis di bidang teknologi informasi. Tantangannya ada, ya. Tantangan di bisnis teknologi informasi itu ada. Tantangan inovasi. Inovasinya itu cepat. Salah satu bidang yang perubahannya cepat itu adalah bidang teknologi informasi. Oleh karena itu, untuk semua orang yang terjun di bisnis teknologi informasi ini harus melakukan inovasi dan perubahan yang sangat cepat. Harus melakukan improvement. Ya, sekarang ada namanya era disruptif, di mana zaman berubah dengan sangat cepat. Kalau kita tidak mengikuti perubahan tersebut, kita bakal ketinggalan. Kalau kita tidak memiliki strategi-strategi khusus, maka bisnis kita akan stuck, jalan di tempat. Kalau kita tidak melakukan manajemen pelanggan yang baik, maka pelanggan kita, customer kita akan lari ya kepada pesaing kita yang menawarkan inovasi-inovasi yang lebih baik daripada yang kita punya. Oleh karena itu penting sekali bagi kita orang-orang yang memang bisnis di bidang IT harus tetap update knowledge ya untuk melakukan perubahan-perubahan ya, apalagi di era sekarang yang perubahannya itu sangat cepat. Tantangan pasar dan pemasaran di era globalisasi, tantangannya besar sekali, peluangnya banyak, peluang bisnis di bidang teknologi informasi itu banyak, tapi tantangan pasarnya juga banyak. Tantangan pergaulan internasional, seperti yang kita lihat dulu di dunia itu ada namanya Amazon di Amerika, di China mungkin ada Alibaba. Di Indonesia sekarang seperti yang kita ketahui banyak sekali marketplace e-commerce yang tumbuh begitu cepat dengan banyak customer, dengan jutaan miliaran transaksi setiap harinya, gitu ya. Jadi kalau kita memang pemain baru, kalau kita tidak punya improvement yang bagus, itu memang akan sulit bersaing di dunia sekarang, ya. Oke, tapi nggak usah khawatir karena peluang kita juga memang banyak. Tantangan pengembangan sikap dan tanggung jawab pribadi ini penting sekali dalam semua bidang, ini penting. Kita menjadi orang yang bertanggung jawab sebagai pribadi dan sebagai pebisnis. Tantangan sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang handal, yang kokoh, yang unggul, ya itu penting sekali. Selain kita improve teknologi informasinya, sumber dayanya, orangnya juga sangat penting. Karena perangkat saja tidak menjadi jaminan. Kamu punya ERP-nya bagus, kamu punya e-commerce-nya bagus, kamu punya marketplace-nya bagus, tetapi kalau tidak didukung dengan sumber daya yang baik, bisa kolaps. Artinya,
Selain dari perangkatnya yang harus kita perbaharui, kita juga harus memperbaharui diri kita. Jangan puas diri dengan apa yang kita miliki sekarang, terus belajar, ya, terus menimba ilmu apapun yang kita lakukan, ya, bisnis di bidang teknologi informasi, kita tetap harus banyak belajar. Pertama karena tantangan kita, saingan kita banyak. Itu kira-kira tantangan umum di bidang bisnis IT. Sampai di sini saya kira sudah cukup materi pertemuan 6. Nanti Anda bisa baca lebih jelasnya di slide. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.